Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok Spiritualitas Kristen K. Di sini kami akan menjelaskan serta memaparkan materi yang kami sukai dari pertemuan kita sebelumnya. Nah, sebelum kita sampai kepada materi pemaparan kami menyampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Simon, kepada Bapak Sony, selaku Bapak pengampu dari mata kuliah Spiritualitas Kristen. Begitu juga kepada Bang Sadrak selaku asisten dosen dari mata kuliah ini. Adapun tujuan pembuatan video kami ini yaitu untuk pemenuhan tugas akhir semester dari Spiritualitas Kristen. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman semuanya untuk memperhatikan dan menyimak apa yang kami sampaikan dalam video kami tersebut. Atas perhatian semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Shalom, salam sehat. Saya mengambil materi tentang 9 sikap spiritualitas sebagai bahan TAE saya. 9 sikap spiritualitas yang sering dijumpai dalam kehidupan jemaat Kristen, dan dari ke-9 sikap ini saya merasa bahwa Tuhan mengizinkan saya mengalami 4 sikap spiritualitas. Yang pertama, saya merasakan kehadiran Tuhan ketika saya berada di alam terbuka, di saat saya melihat pepohonan yang hijau, mendengar burung-burung berkicau. Disitulah saya percaya bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta. Yang kedua, saya merasakan Tuhan ada ketika saya berada dalam suasana ibadah dalam gereja, dan ketika saya dapat mendengar, melihat, disitulah saya merasakan keagungannya. Yang ketiga, saya merasakan hadirat Tuhan ketika saya melihat ornamen-ornamen di gereja yang masih terus dipelihara dan dijaga dari waktu kecil sampai sekarang, dan mungkin sampai masa yang akan datang. Yang terakhir, saya merasakan Tuhan ketika saya berada dalam kesendirian, ketika tidak ada yang mengganggu saya, ketika saya masuk dalam hadirat-Nya. Setiap manusia dapat merasakan hadirat Tuhan ketika ia mau memberi diri seutuhnya dan mau menerima Tuhan dalam kehidupannya. Maka saya percaya bagaimanapun cara yang ia lakukan, pastilah ia dapat masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Dini Insani Syaturi dengan NIM 71202128. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe spiritualitas atau secret pathways dari Gary Thomas. Menurut Gary Thomas, dari bukunya Menemukan Jalan Spiritual Menuju Allah, ada 9 tipe-tipe spiritualitas. Antaranya yaitu naturalis, indrawi, tradisionalis, askes, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, dan intelektualis. Yang pertama yaitu naturalis, di mana kita merasa dekat kepada Tuhan ketika kita berada di alam yang diciptakan Tuhan bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kedua yaitu indrawi. Kita merasa dekat dengan Tuhan apabila kita berada di ruang ibadah, kita berdoa kepada Tuhan dan merasakan
mendengar keagungannya. Yang ketiga, tradisionalis, di mana kita merasa dekat dengan Tuhan apabila dalam mengikuti ibadah yang mengenang masa kecil kita dalam tradisi maupun budaya. Yang keempat, askes, kita merasa dekat dengan Tuhan apabila kita dalam situasi sendiri tanpa ada gangguan apapun dan hanya memfokuskan diri pada hadiratnya. Yang kelima yaitu aktivis, kita merasa dekat dengan Tuhan apabila kita bekerja sama dengan Dia untuk menegakkan keadilan serta membela yang tertindas. Yang keenam yaitu pemerhati, kita merasa dengan Tuhan apabila kita melihat Dia dalam diri orang yang kekurangan atau miskin yang dipenjara. Ketika kita membawa makan kepada mereka dan membantu mereka, kita merasakan Tuhan hadir dengan kita. Yang ketujuh, antusias, di mana kita merasa dekat dengan Tuhan ketika kita menyembah dan bersuka cita akan namanya yang agung dan merasakan keagungannya yang besar. Yang kedelapan, kontemplatif, itu kita ketika terinspirasi dan Tuhan tiba-tiba menyentuh hati kita dan kita merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita dan seperti menjadikan kita sahabatnya. Dan yang terakhir yaitu intelektualis, di mana kita merasa dekat dengan Tuhan apabila kita mempelajari hal-hal yang baru mengenai Dia dan kita yakini itu sangat penting untuk kita tahu. Dari 9 tipe, saya masuk pada 3 tipe spiritualitas, yaitu indrawi, naturalis, dan pemerhati. Ketika saya berada di alam, saya merasakan Tuhan dekat dengan saya, alam yang sangat indah. Indrawi, ketika saya berada dalam rumah ibadah, saya mendengarkan, saya merasakan keagungan Tuhan, berdoa. Pemerhati, ketika saya melihat orang yang kesusahan, orang yang sedang kelaparan, atau anak-anak jalanan, saya merasa iba ya memberikan sedikit makanan kepada mereka dan bantuan. Itu tadi 9 tipe spiritualitas yang bisa saya jelaskan, dan saya masuk pada 3 tipe, dan tentunya masing-masing orang memiliki tipe spiritualitas yang berbeda untuk merelasikan diri mereka dengan Tuhan. Sekian penjelasan video materi dari saya. Terima kasih. Nama saya Sonia Carmenita Ismanung Khalid dengan NIM 712021-304. Dari beberapa materi yang telah kita pelajari satu semester ini, saya lebih tertarik pada materi kita mengenai pembahasan disiplin spiritualitas, doa meditatif dan kontemplatif, serta ibadah taizé. Alasan saya lebih tertarik dan lebih memahami mengenai materi ini, yaitu karena membahas tentang disiplin termasuk dalam kekristenan dan juga disiplin dalam pembaharuan gereja. Saya ambil juga dari yang saya alami, bahwa semakin kurang dan hampir hilangnya sikap disiplin, terutama dari kita para generasi muda. Seperti dalam materi dibahas, sangat baiklah jika kita menanamkan sikap disiplin supaya kita bisa hidup seperti murid-murid Kristus. Saya lebih mudah memahami materi ini karena saya langsung mengambilnya dari lingkungan saya sendiri yang sangat rendah kesedisiplinannya, terutama dalam lingkungan Kristen atau gereja. Mengapa saya mengatakan disiplin dalam Kristen dan gereja dalam lingkungan saya sangat rendah? Hal ini saya ambil dari gaya berpakaian dan jalan prosesnya ibadah yang sangat kurang baik dan sangat rendah kedisiplinannya. Banyak saat ini yang mau mengikuti ibadah pun menggunakan pakaian yang tidak layak digunakan dalam ibadah. Dalam proses ibadah juga banyak orang yang datang ke gereja dan langsung mengambil kesibukan sendiri, bahkan tidak mendengar dan mengikuti ibadah dengan benar. Inilah yang saya ambil dari lingkungan saya tentang kedisiplinan. Lalu membahas tentang doa meditatif dan kontemplatif. Saya sangat senang dengan materi ini karena mengajarkan dan mendorong bagaimana supaya kita dapat menguasai diri. Dan ini menjadi tempat kita dalam bergumul kepada Tuhan, dan doa ini membawa kita dalam menyerahkan diri kepada Tuhan Allah. Lalu membahas tentang ibadah taizé. Ketertarikan saya dengan ibadah taizé yaitu saya tertarik karena jika doa dibarengi dengan alunan-alunan musik, alunan ini semakin membuka hati kita di saat berdoa dan melakukan ibadah.
Seperti saya ambil dari gereja saya sendiri, yaitu gereja HKBP, yang mungkin juga sedikit mengikuti ibadah Taisa ini, yaitu dalam pengampunan dosa. Dibunyikan alunan musik dengan volume yang sedikit dan kita berdoa dalam hati masing-masing. Alunan musik ini semakin membuat kita merasa lebih masuk dalam ibadah dan berdoa tersebut. Perkenalkan, nama saya Tua Prianto Siburian dengan NIM 71-2021-305. Saya akan menjelaskan tentang materi kita tentang kepemimpinan atau leadership dan pelecehan spiritualitas. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang mempengaruhi seorang atau sekelompok orang di dalam mencapai tujuan bersama. Nah, di sini menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki rasa sosial tinggi, rasa empati, berjiwa pemimpin, memiliki atau dapat menjadi sumber motivator bagi orang lain, dan masih banyak lagi kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Sedangkan pelecehan spiritualitas ini secara tidak langsung juga dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saya merendahkan atau menjelek-jelekkan iman seseorang. Nah, jika sering saya mengatakan kata-kata seperti itu kepada orang lain, sangat jelas orang itu akan berdampak kepada dia atau memiliki efek. Contohnya, dia menjadi merasa malu, atau merasa tersindir, sehingga imannya menjadi merosot atau semakin tidak semangat lagi dalam berspiritualitas. Nah, kaitan kepemimpinan ini dengan pelecehan spiritualitas ini, yakni jika seseorang sedang mengalami keterpurukan dalam segi spiritualitas, di sini kepemimpinan sangat dibutuhkan sebagai acuan atau sumber motivasi bagi seseorang yang sedang mengalami keterpurukan spiritualitas tersebut. Nah, di sini menjadi motivatornya sangat dibutuhkan dia agar pola pikirnya dapat maju atau dapat tumbuh kembali, kepercayaan dirinya dapat dikembangkan lagi. Nah, di sini ada tahapan penyembuhan agar keluar dari keterpurukan atau pelecehan spiritualitas tersebut, di mana yang pertama, si terdampak atau korban pelecehan spiritualitas ini harus mengubah pola pikirnya yang dulu berhaluan negatif harus berhaluan positif dan berpandangan ke depan. Yang kedua itu harus berusaha keluar dari keterpurukannya, di mana dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui sering beribadah, mengikuti organisasi aktif di gereja, dan juga terlibat dalam song leader di gereja. Nah, di samping itu banyak contoh-contoh lain yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari pelecehan spiritualitas tersebut. Nah, kiranya melalui materi ini kita dapat mengembangkan keleadershipan kita atau kepemimpinan kita dari hal kecil ke hal yang lebih besarnya lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diahken Sumiwi Marganingsih dengan NIM 71-2021-306. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang saya sukai sepanjang satu semester ini, yaitu tipe-tipe spiritualitas Kristen dan pertumbuhan spiritualitas. Dari materi yang sudah pernah diajarkan ini, saya dapat mengenal 9 model spiritualitas. Dan juga saya dapat memahami mengenai model spiritualitas yang ada dalam pribadi saya bersama dengan Tuhan. Dari sini juga dapat kita pahami dan juga untuk bekal bagi kita di masa yang akan datang ketika memimpin sebuah jemaat, kita dituntut untuk peka terhadap jemaat yang memiliki model spiritualitas yang berbeda-beda. Dan kita harus tetap mengingat bahwa 9 model ini memiliki pertumbuhan yang berbeda pula. Kita juga diingatkan untuk menghargai gereja atau denominasi lain dengan tipe spiritualitas yang berbeda dari kita.
Materi ini juga menjawab setiap pertanyaan saya mengenai denominasi yang berbeda-beda di Indonesia ini. Yang menyebabkan munculnya banyak denominasi adalah gereja-gereja lebih menekankan sedikit model spiritualitas dan mengabaikan model spiritualitas lainnya. Itulah yang menyebabkan mengapa muncul denominasi yang berbeda-beda. Namun, meskipun banyak perbedaan yang ada di tengah-tengah dunia ini, kita harus tetap percaya bahwa tujuannya itu tetap sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, membangun relasi bersama Tuhan, dan keintiman dengan Tuhan. Terima kasih.